tua nih. Ya. Kalau Mas ini siapa namanya? Pitali Pede. Wah, ini betul-betul dari mana tadi asalnya? Nigeria. Oh, Nigeria. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bisa ya. Lira, Kalau ya, tidak bahasa bisa, Indonesia. saya juga bisa. Honest mas. Oh. Nah, ini bahasa Kamerun itu. What's your name? Jadi nama lengkap? What's your complete name? Pitali Pede. Pitali DBD. Ya. How do you spell the next name? Lipede. Ah, ngerti nggak itu ya? Iya, itu memang makanannya lain ya. Jadi makanannya meskipun pakai kursus berapapun, kalau memang telinga itu lain dengan mulut itu ya, lain di mulut, lain di hati ya. Ya. Saya bertanya kepada, kalau panggilannya tadi? Peter atau Peter aja ya, Peter ya. Kalau jadi Peter, jadi mengapa saudara berminat untuk bermain sebagai pemain ya, sebagai pemain di PS Bengkulu yang mungkin jauh dari keramaian kota? Apa yang menarik? Sebetulnya PS Bengkulu adalah tim profesional juga di seluruh Indonesia di bawah PSSI. Jadi saya main di sini sebagai pemain asing karena pemain asing cuma boleh main di tim profesional yang di bawah PSSI. Makanya saya main di sini. Apa kriteria tim profesional itu? What the criterion of these professionals organization? Like a team that is under the protection of PSSI, that is in control of all the team in Indonesia. Jadi jadi mungkin para pemirsa yang ada di manapun Anda berada, bahwa intinya orang-orang asing boleh bermain pada organisasi-organisasi sepak bola yang profesional. Artinya profesional, artinya sudah melalui tahapan dia bisa bertahan memenangkan beberapa kali level-level daerah atau yang disebut divisi 2 tadi ya, barangkali ya, sudah memenangkan divisi 2 dan sebagainya kalau di kota itu ya 1, 2, kemudian sudah menjadi divisi utama gitu. Duduk divisi utama. Iya. Kemudian Mas Taufik ya, benar ya. Saya hampir rancu dengan Taufik Hidayat, pemain bulu tangkis ini. Kalau Anda betul-betul main bola, bukan bulu tangkis? Benar-benar main bola. Main bola. Berapa tahun Anda main bola? Kalau di Bengkulu ini sudah 4 tahun. Sebelumnya di mana? Sebelumnya juga main di Prapon di Bengkulu juga. Di Bengkulu juga, ya. Sejak kapan saudara itu mempelajari atau bermain bola? Mungkin sejak kecil pernah di sekolah sepak bola atau sebagainya. Sejak kapan? Kalau dari kecil nih main di kampung-kampung biasa aja ya. Umur berapa? Mungkin umur SD itulah. Iya, SD ya. Di kampung-kampung. Kemudian sekolah di sekolah sepak bola SSB. Kebetulan di desa itu cuman latihan-latihan biasa aja. Tidak ada SSB ya. Nggak ada. Nah, kemudian Anda langsung masuk klub itu. Iya. Terseleksi atau gimana tiba-tiba di PS? Diseleksi. Seleksi dulu. Di mana? Terus Anda ceritakan sedikit tentang bisanya Anda masuk ke PS Bengkulu. Kemudian apa? Pada tahun 2007 itu ada seleksi Prapon Bengkulu. Ya. Di situ seleksi, alhamdulillah bisa masuk bermain untuk PSSI Bengkulu. Untuk di amatirnya masih di bawah umur. Kemudian 2008 tuh ada seleksi lagi divisi 2-nya PS Bengkulu. Oh gitu ya. Iya. Ya, kalau melihat Anda main sepak bola dulunya katakanlah main di kampung-kampung biasa ya, dari rumah ke rumah atau mungkin dari halaman ke halaman ke lapangan, sebetulnya Anda tidak jauh beda dengan saya. Cuman bedanya Anda itu ada talenta. Ya, sama juga ini Mbak Niar sama yang satu itu. Ya, saya mah dengan saya bisa nyanyi, cuma dia terbina, punya talenta, akhirnya hebat. Ya. Nah, kembali kepada Mas Taufik tadi, sebetulnya benar-benar fix betul atau minat betul atau katakanlah betul-betul serius di sepak bola itu tahun berapa berarti? Sekitar waktu itu masih sekolah di SMK ya. Oh ya. Masih sekolah itu ada pembinaan untuk main di Bandar Lampung. Kebetulan tuh
Main di Piala Gubernur untuk mewakili PSBL. Oh gitu. Iya. Berarti kira-kira 2000 berapa? 2004 lah. Berarti kalau sampai dengan saat ini baru 7 tahun ya? Iya. Ya artinya dengan usia 7 tahun mungkin kalau dilihat dari Wak Cuan ini sangat masih muda, ya kan? Sangat masih muda. Cuman juga ada batas waktu tua karena sepak bola itu tidak bisa energinya itu sampai umur 50 ini nggak bisa. Beliau tahu teorinya, cara begini kan, suka memarahi Anda, tapi beliau kalau main sendiri nggak bisa. Nah, para pelatih itu bisa memarahi tapi nggak bisa. Gitu kan. Nah Anda yang baru 7 tahun berarti luar biasa, bisa hebat sekali. Prestasi apa yang selama ini diperoleh PS Bengkulu? Alhamdulillah ngangkat PS Bengkulu dari divisi 2 naik ke divisi 1. Iya. Divisi 1 naik lagi ke divisi utama. Oh gitu ya. Ya dalam waktu yang relatif singkat ya. Iya. Per tahun tuh PS Bengkulu naik terus. Oke. Siapa Peter tadi ya? How long have you been here? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ini hebatnya. Saya tanya Inggris, dia bahasa Indonesia. Saya tanya bahasa Indonesia, dia jawab Nigeria. Gimana? Oke, sekitar 5 tahun. Ya. Masih single? Enggak. Sudah punya Istri sama punya istri ya. Tapi masih sering bisa memasukkan bola? Nah, maksudnya dalam bertanding sebagai apa? Pemain rata-rata sebagai pemain tengah. Oh, berarti back ya. Back ya. Playmaker, sebagai playmaker. Ya, kalau bahasa dusun itu back ya. Nah, bahasa dukun ini jadi kalau ada bola baru dia berhenti, di stop, kejar, lemparkan yang lain nyerang di sana kan begitu. Jadi 5 tahun Anda berada di Provinsi Bengkulu ini. Siapa yang ngajak sebetulnya? 5 tahun itu pertama kali saya di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Di mana itu? Di Kediri. Di Kediri. Ya. Setelah itu baru saya pindah ke Yogyakarta. Oh, ke Yogyakarta. Pindah ke Bandung sebelum saya ke Bengkulu ini. Jadi di Bengkulu 5 tahun itu atau 5 tahun sejak berkeliling itu? 5 tahun sejak berkeliling. Oh, berarti kalau di Bengkulu betul? Hampir 1 tahun. Baru hampir 1 tahun. Ya, sudah makan tempoyak? Ya? Sudah tahu tempoyak? Belum. Nah, nanti kalau Anda makan tempoyak nanti tendangannya meleset nanti ya. Ya artinya ini suatu bisa dapat istri di sini. Ya. Loh, dia sudah beristri. Oh, sudah beristri ya. Istrinya dari sana juga? Dari Surabaya sebetulnya. Oh, Surabaya. Oh, ya. Oke. Kemudian kenapa Anda tertarik? Itu yang ngajak siapa Anda ke PS Bengkulu ini? Kok berani-beraninya ke sini? Sebetulnya kan kalau kami pemain asing, kami lewat mungkin mantan pelatih kita yang butuh kita kalau dia pindah tim. Oh gitu ya. Atau agen yang jadi dibawa PSSI. Sudah ada jaringan pelatih, jaringan pelatih melihat Anda itu nampaknya punya bakat, kemudian Anda ditarik ke Bengkulu. Ya, betul. Ya, jadi sejak dulu Anda pada posisi back atau pernah penyerang atau mungkin kiper? Kalau saya posisi manapun bisa. Oh gitu ya. Tapi yang paling saya main di PS Bengkulu adalah gelandang tengah. Ya, ini maaf, ini sebetulnya ini rahasia, tapi nggak apa-apa. Ini demi kita semua. Sebetulnya orang-orang asing itu lebih baik kan pergi di luar negeri, di sana mata uangnya dolar, ya kan? Sekali nendang bola, ya $1.000. Nah, kalau di sini Rp1.000. Ayo, kenapa Anda berminat di sini, Mas? Masalahnya kan kalau kami khusus orang kami Nigeria karena sepak bola adalah hobi pertama di negara kita. Jadi seluruh keluarga ingin anaknya main bola. Dari bantu orang tua, teman-teman yang mampu, sama agen yang ada di situ bisa bawa ke luar negeri. Artinya begini, apakah Anda semata-mata bermain bola? Apakah Anda punya semacam bakat tertentu? Atau mungkin Anda punya jiwa sosial? Atau Anda punya misi tertentu? Kan mestinya gitu. Kalau semata-mata Anda untuk mencari semacam penghasilan atau kehidupan dengan bermain bola, saya pikir di Bengkulu tidak menjanjikan, ya enggak kira-kira? Menjanjikan tidak? Tergantung. Oh, tergantung. Tergantung. Ya. Apakah mungkin honorarium yang diterima oleh
pemain asing akan mungkin jauh lebih tinggi dengan apa yang dari Indonesia. Gimana? Coba, Jauh. Mas. Jauh ya. Jumlahnya. Dia pakai mata uang dolar. Mungkin dari jumlahnya ya Peter ya. Ya, Oh, kan, sudah. kalau Tetap kami rupiah tapi pakai Ya, semua tetap rupiah. itu rupiah Pak. Jadi tetapi- mereka itu tetap rupiah, cuma memang karena dia dari luar negeri, Iya, iya. jauh kan terbang Jauh, dari sana tentu agak. Oh, begitu. Nah, kalau memang itu sama dengan standar yang di Jogja, di Medan, pantas saja dia betah di sini kan. Nah, kalau tidak sama dengan sana, jauh di sini, mungkin dia pergi ke Jogja ya Mas ya. Ya sebetulnya sih aku waktu saya gabung di sini, Iya. aku agak agak dikit lambat balik dari libur. Oh, Jadi aku sudah dinawarin tim ini oleh agen, ada salah satu agen namanya Hadi Menkoto, di mana? dia di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, dia nawarin saya untuk ke PS Bengkulu. Karena PS Bengkulu kan tim profesional yang berlaga di kompetisi Liga Indonesia, kenapa tidak? Ya, akhirnya saya ke sini. Oke, jadi kalau kita lihat definisi profesional itu kan artinya bermain semestinya. Tapi yang kedua bermain sesuai dengan gajinya. Ya, kalau gajinya tidak, ya dia akan mencari di mana yang bisa menghargai secara profesional, ya kan? Betul. Nah, berarti kalau di sini barangkali keberadaan Mas Peter di PS Bengkulu itu sebetulnya menjadi tantangan berat bagi PS Bengkulu karena ini merupakan satu ya biaya yang cukup besar untuk apa? Untuk kondisi yang seperti ini. Nah, kemudian Mas Peter kemarin melihat bahwa permainan di Medan ya menyisakan ada beberapa hal sampai manajer atau pelatihnya ditahan itu kan. Anda termasuk di sana waktu itu. Kalau ditahan aku nggak ditahan sih, kita pemain nggak ditahan. Cuman pelatih kita sama asisten sama pelatihnya. Oh, jadi yang disandra hanya asisten dan pelatihnya. Iya. Jadi pemainnya biar ya. Berarti dia nggak punya duit juga yang Pemain nahan udah ya. pulang, ya. Pemain iya. pulang dulu. Oh begitu ya. Iya. Oke, Mas Taufik. Jadi kalau Anda tadi sempat sebagai pemain, kemudian melihat pelatih Anda ditahan, kemudian juga asisten tadi ditahan. Asisten pelatih. Gimana perasaan Anda? Banggakah? Wah, pelatih saya disandra berarti hebat. Ataukah sedihkah? Gitu. Sebenarnya sangat memprihatinkan kan, sampai ada pelatih sama asisten di situ disandra oleh pihak hotel karena gara-gara cuman katanya itu 35 juta, sedangkan tim ini harus bertanding lagi. Nah, sehabis dari Medan itu masih ada pertandingan di Bengkulu lawan Jakarta Utara. Nah, oke. Persitara. Baik, jadi jawaban dan nanti juga komentar Pak Cuan akan kita lanjutkan, tapi kita pengen dengarkan dulu. Ini selingan musik di bawah organis Mas Yudi. Kita lanjutkan dengan lagu Beraksi dari Mbak Cika. Silakan. Ketika siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya beraksi.
unggul dalam pengembangan ilmu administrasi.